Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel yang membahas tentang isu-isu sosial dan kemasyarakatan serta politik di Kota Malang. Melanjutkan di episode sebelumnya, kami membincangkan tentang kelahiran PKB di Kota Malang dan kami akan melanjutkannya dengan Ketua DPC PKB Kota Malang. Assalamualaikum, selamat datang Abah. Waalaikumsalam, alhamdulillah bisa berjumpa yang kedua kalinya. Bagaimana kabarnya? Ya sehat-sehat saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat memimpin partai ya Pak? Semangat 45. Semangat 45. Barusan membahas tentang teman-teman mau membahas Ranperda. Ranperda. Ya. Teman-teman, para pendengar di channel ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang penting utamanya tentang perjalanan awal Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Malang. Awal kali partai ini didirikan pada 1998 dan mengikuti pemilu pertamanya pada tahun 1999. Terpilihnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian mengikuti pemilu kembali pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Panjang sekali perjalanan partai ini, namun kita akan menguliknya dengan sangat santai dan juga sangat dalam tentunya. Apa saja yang terjadi serta pergolakan apa yang sebetulnya ada di tubuh PKB Kota Malang. Abah, saya ingin bertanya tentang bagaimana sebetulnya perjalanan panjang partai ini dari kelahirannya 1998 dan mengalami segala macam pergolakan dan dinamika di awal-awal partai ini berdiri. Namun saya ingin lebih spesifik di Kota Malang. Saat itu Abah berposisi sebagai apa? Kalau 98 saya sebagai wakil ketua Tanfid. Wakil ketua Tanfid ya. Sekaligus diserai menjadi ketua pemenangan pemilu atau istilahnya ketua Papilu. Ketua Papilu. Ya, ketika itu didesain semuanya oleh tokoh-tokoh NU ya. Jadi kita berangkat sebagai pengurus NU di Kota Malang. Setelah dideklarasikan, akhirnya saya ditempatkan pada posisi wakil ketua Tanfid DPC PKB Kota Malang sekaligus ketua Papilu untuk ketua Papilu. Ya. Usia berapa saat itu Abah? Ya waktu itu 38, 39 kira-kira. Tapi belum 40 ya Abah? Belum. Jadi ketika menjelang 40 itu saya punya insting ada apa nanti umur 40. Oh begitu. Ternyata di luar dugaan saya itu kan tidak berpikiran jadi DPR ya. Karena waktu itu saya punya tanggung jawab sebuah real estate 3.000 unit rumah ya. Yang harus saya selesaikan, saya ikut perusahaan jadi manajer. Sehingga tidak berpikir untuk alih profesi, tetapi karena itu gerakan NU, maka karena saya juga lama di NU, mulai 75 ikut bantu NU, baik ketika NU jadi politisi yang di P3 ya. Di P3 dulu. Ya, tahu persis bagaimana proses atau gerakan masyarakat NU ketika digulirkan reformasi di pusat. Itu yang saya mungkin kemarin sudah saya sampaikan ya. Terjadilah semacam euforia pada kalangan masyarakat yang di tataran grassroots ya Pak? Baik di NU maupun di luar NU iya. Ya. Terjadi euforia, wah ini nuansa baru gitu. Reformasi, terbukanya demokrasi yang dulu ada mayoritas tunggal ya, dikuasai oleh Pak Harto dengan armadanya. NU tidak pernah terlibat. Begitu ada reformasi, ini gerakan dari bawah begitu kencang sekali sehingga setelah kita dibentuk oleh NU kepengurusannya oleh tim yang di SK oleh PBNU ya, tim-tim dari NU, terus PCNU juga
menentukan siapa yang jadi pengurus. Akhirnya pengurus cabang DPC PKB ini disuruh membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Sampai ranting. Tingkat kelurahan ranting. Sampai ranting. Disitulah sehingga animo besar warga NU yang ada di bawah. Sampai ingat saya antara 127 ranting atau berapa ya. Jadi satu kelurahan bisa terdiri dari 2 ranting. Bisa 5 ranting. Loh, ada yang 5 ranting, rata-rata 2, 3 gitu. Saking euforianya masyarakat. Sampai begitu, jadi mintalah. Kita belum ada aturan yang baku, ya sudah kita tampung semuanya. Sehingga ingat saya 127 ranting kalau nggak salah ya. 127 ranting. Iya. Tentu tidak mudah ketika bergerak di tataran grassroots. Nah, apa strategi Abbas sebagai ketua Papilu, terlebih sebagai wakil ketua DPC PKB di zaman itu mendekati masyarakat ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Sebelum PKB dideklarasikan itu kan sudah ada gerakan-gerakan reformasi ya. Baik nasional, regional maupun lokal. Maupun lokal juga maupun ada. Lokal, iya. Apa bentuknya saat itu? Kalau di Malang alhamdulillah tidak sampai terjadi bakar-bakaran. Oh iya. Jadi aman betul di Malang ini. Tetapi yang menakutkan di masyarakat ada ninja, ada tahu-tahu banyak orang gila di jalan-jalan. Ketika mau menjelang reformasi itu. Nah, dari situ semangat masyarakat, wah ini memang NU itu DNA-nya kan politik. DNA-nya politik, betul. Sesuai dengan kelahirannya, bagaimana berjuang melalui Komite Hijaz ya. Jangan sampai paham Ahli Sunnah wal Jamaah ini tidak bisa melakukan aktivitas haji karena pemerintah di Saudi itu kan Wahabi yang tidak sama dengan itu di zaman-zaman terdahulu. Ya, sehingga melahirkan gerakan politik kan oleh NU dan pada akhirnya berdirinya NU itu ya panjang itu bisa dilihat di beberapa literatur lah ya. Nah, tapi kembali kepada gerakan PKB Kota Malang, alhamdulillah pemilu berjalan dengan baik, kita menjadi pemenang kedua di tingkat Kota Malang, tetapi di provinsi kita menjadi pemenang 33%. 33%. Karena DPR-nya 100 kursi. PKB 33 kursi. 33 kursi. Wah, itu tidak ada provinsi yang dimenangkan oleh partai sebesar PKB di Jawa Timur. Sama halnya dengan Kota Malang atau Kota Malang tidak? Enggak. Kota Malang ya kita tahulah basisnya perkotaan tidak sama dengan tapal kuda. Betul. Ya. Itu kita dapat 8 ya dapat 20% ya. Kurang lebih 20% ya. Ya, jadi partai. Tapi sudah 45 kursi ya? Sudah sejak dulu 45 kursi. Inilah yang sebetulnya setelah 25 tahun di Kota Malang ini kok tetap 45 kursi. Padahal penduduknya bertumbuh. Ya, sementara di Kabupaten Malang dulu asalnya 45 kursi. Sekarang 50. Sekarang sudah 50 gitu lah ya. 50 kursi. Surabaya juga sudah 50. 50 Tapi kursi. saya tidak tahu, saya bukan ahli statistik dan tidak punya data resmi ya, mestinya dari pemerintah kota sudah mau menghitung lah jumlah DPR itu semestinya berapa, kan ini kota besar kan Malang ini. Betul. Terbesar kedua setelah kota Surabaya. provinsi. Betul. Nah, inilah yang perlu dihitung ulang lah. Tapi bukan masalah itu. Euforia masyarakat mendirikan partai dan PKB menjadi pemenang kedua walaupun selisihnya cukup besar dengan PDIP ya. Nah, PDIP itu dapat 17 kursi. Ini di awal-awal sekali ya, 99. Tetapi alhamdulillah pemilu 2004 kita stabil, PDI turun sampai sekarang kan tinggal 9 kan PDI. Lah kita sampai sekarang masih tetap 8. Dan kembali seperti 99 ya pemilunya kembali besar lagi ya, walaupun kita pernah mengalami drastis penurunannya tahun 2009. Ya, itu PKB di Kota Malang hanya dapat 5 kursi, di provinsi tinggal 13 kursi. 13 kursi di provinsi, karena saat itu internal PKB sendiri sedang mengalami konflik internal. Saya tidak bicara mengalami konflik ya.
Sebetulnya kiai-kiai itu tidak sampai lah konflik itu. Tetapi saya membacanya dari pikiran saya, PKB yang kemarin pemilu bukan pemenang di tingkat nasional jadi presiden. Iya. Ya. Terus terangkatnya Gus Dur itu kan betul-betul menjadi kesepakatan mayoritas. Betul. Karena Gus Dur orang yang plural, orang yang demokratis, Dan dapat diterima orang di semua yang kalangan. bisa diterima dari seluruh kalangan, baik Islam, non Muslim atau yang Bahkan Konghucu sekuler, saat itu. bahkan Konghucu, Iya. ya itu semuanya bisa menerima. Nah dari sini otomatis kesepakatan partai-partai di Senayan mengangkat Gus Dur, dan Gus Dur itu kan orangnya kan ya ingin betul-betul untuk memperjuangkan rakyat kan. Iya. Nah, presiden yang pensiunnya tidak jelas punya apa. Betul. Tidak punya apa-apa lah. Nah, saya membaca saat itu Gus Dur tidak bertahan lama, terus dijatuhkan kan gitu. Gara-gara tidak mau berkompromi. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kita bisa melihat di beberapa Literatur yang ada. Yang ada ya. Kenapa Gus Dur bersikeras? Ya, artinya dia harus merubah tatanan, betul. Tapi perjuangan itu tulu zaman. Artinya tidak bisa berhasil saat itu saja. Mungkin waktu yang panjang apa yang dipikirkan Gus Dur itu akan bisa direalisasikan oleh PKB ke depan. Alhamdulillah kan ya. Sekarang PKB bisa bikin mengusulkan undang-undang pesantren dan sebagainya lah ya. Banyak hal. Nah, kembali yang di Kota Malang. Apa strateginya Abah? Dulu Abah bisa kemudian mengantarkan partai yang baru saja dilahirkan pada 1998, ikut pemilu 99. Ini kan tidak mudah, ya. Setahun bisa langsung melecut begitu Abah. Pemenang kedua di Kota Malang. Ya. Apa yang Abah lakukan? Saya berusaha memberikan pemahaman di tiap ranting, di tiap kelurahan ya. Keliling mendirikan ranting itu tidak ujuk-ujuk kamu jadi. Tapi kita berikan pemahaman. Kenapa NU mendirikan PKB? Itu yang saya sampaikan. Dan bagaimana sejarah perjalanan NU dari masa ke masa. Itu yang kita sampaikan. Terus apa tujuan NU mendirikan PKB? Kenapa dan tujuannya apa? Itu yang kita sosialisasikan. Karena masa-masa lalu harus kita angkat. Bahwasanya Indonesia itu tidak bisa lepas dari perjuangan para ulama NU. Para ulama, betul. Itu yang harus kita sampaikan. Nah, selama Orde Baru itu NU tidak dapat peran untuk ikut ngatur umat melalui pemerintah. Akhirnya banyak pendidikan kita yang terbengkalai, bukan terbengkalai ya berjalan apa adanya. Iya, dan acap kali sedikit dibawa dari sekolah-sekolah pada umumnya yang dibiayai oleh negara. Acap kali kan sekolah komunitas kita, baik itu MI yang swasta utamanya, itu kan kadang dipandang sebelah mata. Oh nanti kalau masuk MI gedenya jadi apa begitu. Ya. Stigma itu ada. Itu muncul secara otomatis, ada yang bikin atau enggak kita enggak tahu, sehingga orang di samping kita dibiayai oleh masyarakat Indonesia sendiri kan. Kita berjuang seperti itu, kok kita bayar pajak tapi tidak mendapatkan perhatian. Tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Nah, seingat saya hampir tidak sama sekali lah zaman Orde Baru itu. Sekolah-sekolah kita itu hampir sama sekali lah. Walaupun NU pernah berjasa untuk ikut membesarkan partai sebelah pasca Khitoh tahun 87 ya. Tapi ya tetap saja perjalanan perjuangan NU baik melalui pendidikan apalagi ekonomi ya kan, tapi ketangguhan ekonomi warga NU kan karena dia biasa hidup sederhana ya tidak ada masalah, walaupun tidak menjadi pengusaha besar, tidak ada pejabat, ya sudah tetap aja berjuang sesuai dengan kemampuan. Topik itu yang Abah bicarakan. Ya itu kita sampaikan lah ya. Kalau kita ingin melakukan perubahan, otomatis sekarang NU memberikan wadah untuk berjuang melalui politik. Dan itu ternyata di samping kiai-kiai juga memberikan ya. Termasuk PWNU, PCNU keliling
Kalau PWNU kelilingnya tingkat ke cabang ya, tapi kalau PCNU kan juga membantu ke MBC. Itu sehingga masyarakat kan mayoritas di Indonesia ini penganut paham ahli sunnah an-nahdiyah. Betul. Itu kan mayoritas. Betul. Tetapi di dalam berpolitik dia tidak berani kan? Tidak berani bersuara. Iya, cuman amaliyahnya dia. Ya. Lah ketika dia ngikuti amaliyah NU, terus NU kok bikin partai, otomatis tanpa kesulitan kita ngajak gabung. Dan akhirnya setelah kita beri pemahaman macam-macam berhasil dan semua berdirinya partai ini alhamdulillah bisa bikin kantor ya. Mungkin satu-satunya partai di Kota Malang yang diberi kesempatan